Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya coba menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembelajaran daring. Nah, jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah kita harus standby di depan laptop atau HP. Saya sarankan laptop supaya lebih gampang mengaksesnya. Itu sesuai jam yang ada di jadwal pelajaran yang sudah dibagikan. Nah, jadi yang pertama kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat kemarin. Ada email, nama, dan password. Kita masuk. Ini saya menggunakan HP ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hampir sama sebenarnya, hanya tampilannya aja agak beda sedikit. Nah, kalau sudah jadi kita ambil contoh kasus, misalnya hari ini pembelajaran mata pelajaran kimia jam 7.30. Jadi 30 menit pertama, jadi jam 7.30 sampai jam 8, tugas Bapak Ibu guru adalah standby di depan laptop. Kemudian mengaktifkan mata pelajaran yang sudah dibuat. Oke. Jadi yang pertama mengaktifkan mata pelajaran yang sudah dibuat. Nah, setelah itu di 30 menit pertama tadi itu digunakan untuk menyetujui izin masuk siswa. Oke, menyetujui izin masuk siswa untuk masuk ke kelas daring. Nah, menyetujui izin masuk ini bisa digunakan sebagai mengisi daftar kehadiran siswa untuk mengisi absen. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita mengizinkan masuk, kemudian sambil bawa absen, kita izinkan masuk sambil ditulis siswa yang masuk di absen secara manual. Gitu Bapak Ibu. Jadi 30 menit pertama digunakan sebagai izin masuk. Caranya klik di sini di pojok kiri atas tanda garis 3 ini kalau menggunakan HP. Kalau menggunakan laptop itu langsung ada di samping kiri. Kemudian pilih kegiatan belajar siswa. Nah, di 30 menit pertama kita pilih yang izin masuk kelas. Nah, nanti di sini ada banyak nama-nama siswa yang izin masuk. Nah, ini bisa digunakan untuk mengisi daftar kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita sambil mengizinkan masuk sambil memegang absen, kita tulis secara manual. Nah, cara izin masuknya kita klik di izin masuk di sini. Misalnya dari Salatul Hasanah nih ya. Kita izin masuk. Kemudian yang tidak aktif kita pilih aktif, kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, siswa yang tadi izin masuk itu baru bisa mengakses kelas daring atau materi yang sudah kita siapkan tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk penjelasan untuk penjelasan untuk membuat kegiatan materi, entah itu pertemuan 1, 2 dan seterusnya, itu nanti kita bahas di sekolah aja sama-sama supaya lebih gampang menjelaskan seperti itu. Intinya 30 menit pertama itu adalah mengisi daftar kehadiran. Nah, setelah jam 8 kita ambil contoh tadi ya, pelajaran kimia jam 7.30 sampai jam 8. Jam 7.30 sampai jam 8 itu untuk mengisi kehadiran. Nah, setelah jam 8 bisa dibilang anak sudah tidak boleh tidak bisa untuk izin masuk lagi. Kita tutup kecuali ada yang mengirim pesan WA ke Bapak Ibu sekalian. Kalau emang alasannya bisa diterima, baru kita izinkan untuk masuk ke kelas seperti itu. Jaringannya habis. Oke. Nah, kemudian setelah kita aktifkan, izin masuk sudah diberikan, maka siswa telah diizinkan untuk masuk kelas. Jadi mereka sampai jam 9, misalnya jam 7.30 tadi kimia sampai jam 9. Jam 7.30 mereka izin masuk, kemudian diterima, maka mereka akan belajar menggunakan kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat sama Bapak Ibu sekalian. Materinya bisa berupa Word, PDF, PowerPoint, atau berupa video YouTube atau link YouTube seperti itu. Kemudian nanti mereka mengisi tugas yang diberikan. Kalau sudah, misalnya jam 9 tadi ya, sampai jam 9 mata pelajaran kimia, jam 9 kita nonaktifkan materi
pertemuan pertama misalnya yang sudah kita buat. Caranya, klik di sini, pilih materi file bahan ajar, kemudian pilih yang buat aktif non-aktif materi kelas. Nah, di sini kita nonaktifkan, misalnya di kelas kimia 11 ya. Nah, ini kan statusnya masih aktif, kita nonaktifkan. Caranya pilih yang diubah aktif non-aktif materi. Ini kalau sudah jam pelajarannya habis, kita klik. Nah, paling bawah sini. Kalau lewat laptop lebih gampang. Nah, aktif ini kita ubah menjadi tidak aktif. Kemudian simpan. Nah, berarti kelasnya sudah ditutup. Jadi materi pelajaran untuk hari itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang Bapak Ibu bisa memeriksa hasil pekerjaan siswa. Jika Bapak Ibu memberikan materi atau memberikan tugas ke siswa, kita bisa periksa. Caranya, klik di sini, pilih kegiatan belajar siswa. Nah, ini pilih data kelas dan materi untuk diperiksa. Jadi kalau sudah pembelajaran selesai, baru kita bisa memeriksa hasil pekerjaan siswa. Pilih di sini, pilih materinya yang mau diperiksa, kelas berapa, kemudian pilih kelasnya. Tadi materinya, ini kelasnya ya. Kemudian simpan. Nah, silakan periksa, hasil kita periksa. Nah, nanti di sini ada daftar siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan tadi, seperti itu. Nah, kita periksa satu-satu. Misalnya nih, di sini ada contoh aja Bapak Ibu ya. Ada Lionel Messi. Aktif. Ini sudah mengerjakan belum nih? Kita periksa hasilnya. Caranya, klik di periksa. Nah, untuk memeriksa pekerjaan siswa, kita bisa scroll ke bawah. Kita cari yang bagian tugas atau latihan. Nah, ini ada contoh soal misalnya pembelajaran kimia ya Bapak Ibu yang diberikan. Misalnya nih, contoh soalnya, dari ketiga campuran berikut manakah yang merupakan koloid. Nah, jawaban siswa ada di bagian sini, jawaban atau tugas latihan. Nah, ini siswa ini menjawab air dan susu. Kemudian kita bisa beri komentar dan penilaian. Nah, komentarnya bisa di sini, nilainya bisa di sini Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya komentarnya berikan penjelasan dari jawabanmu. Nah, ini komentarnya. Kemudian kita beri nilai proses, misalnya aja Bapak Ibu ya, 70, ini 70, ini 70. Kalau sudah kita beri komentar dan nilai, baru kita klik kirim komentar dan nilai. Komentar, nilai, dan status pemeriksaan sudah dikirim. Oke, selesai. Nah, jadi pembelajaran daring kita untuk hari ini selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya, saya review lagi. Yang pertama dilakukan adalah standby di depan laptop atau HP. Itu sesuai jam yang ada di jadwal pembelajaran yang sudah dibagikan. Kemudian 30 menit pertama adalah waktu untuk siswa izin masuk. Oke Bapak Ibu. Jadi 30 menit pertama adalah waktu untuk siswa izin masuk. Jadi di waktu itu Bapak Ibu tugasnya mengizinkan masuk satu-satu siswa yang izin masuk ke kelas daring. Seperti itu. Kalau sudah, kemudian jika sudah 30 menit berlalu, berarti siswa tidak bisa untuk izin masuk lagi, kecuali ada yang minta izin atau minta waktu untuk telat, atau ada yang chat WA Bapak Ibu sekalian. Kalau alasan bisa kita terima, baru kita berikan izin, seperti itu. Kalau sudah, berarti pembelajarannya sedang berlangsung. Siswa sedang memperhatikan materi yang diberikan dan sedang menjawab soal. Kemudian, kalau sudah waktunya habis, kita bisa memeriksa
jawaban siswa. Kalau sudah, kita beri komentar dan kita beri nilai, kemudian kita klik kirim, maka pembelajarannya sudah selesai. Ya, itu mungkin yang bisa dijelaskan Bapak Ibu. Harapannya semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada mau beri saran, bisa diberikan seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.